Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari PJJUT Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tugas tiga saya, yang mana di tugas tiga ini kita diminta untuk bisa mengimplementasikan konsep saksi dan inheritance, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan array, dan string. Oke, di sini eh, pertama saya membuat sebuah menu item, yang mana menu item ini akan menjadi kelas dasar untuk semua menu dalam menu restoran. Kelas ini memiliki atribut berupa nama, double, dan string. Didefinisikan metode abstrak sampel menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu abstraksi. Abstraksi merupakan kelas yang masih dalam bentuk abstrak karena bentuknya masih abstrak, dia tidak dapat langsung dibuat menjadi sebuah objek. Nah, di sini contoh abstraksinya adalah di menu item ini. Di sini public abstract class menu item. Nah, agar menu item ini dapat digunakan, kita harus membuat bentuk konkretnya. Caranya adalah dengan mengimplementasikan metode-metode yang masih abstrak tersebut. Cara ini kita lakukan dengan pewarisan atau inheritance. Nah, inheritance sendiri merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Contohnya untuk inheritance ini ada pada menu makanan. Nah, di sini public class menu minuman diwariskan dari menu item, yang mana menu fungsi pewarisan adalah di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Nah, konsep inheritance digunakan untuk menghindari duplikasi kode program. Jadi, properti yang ada pada menu minuman ini adalah properti yang diwariskan dari kelas menu item, di mana terdapat string nama, double, harga, string, dan non-string kategori, dan itu akan diwariskan pada menu makanan dan minuman. Nah, kemudian enkapsulasi. Enkapsulasi adalah teknik penyembunyian atribut dan metode, di mana keintegrasian antara kelas tidak boleh semua atribut dan metode dideklarasikan sebagai public. Java mengenali istilah visibility atau akses modifier yang akan membedakan hak pengaksesan atribut dan metode. Mekanisme ini membungkus seluruh informasi menjadi suatu kesatuan layaknya dibungkus pada sebuah kapsul, sehingga dapat menjaga kebutuhan data dengan menerapkan pembatasan akses. Contohnya untuk inheritance itu terdapat pada private, di mana private ini digunakan untuk uh, membungkus atribut nama, harga, dan kategori. Dan untuk mengimplementasikan digunakanlah metode getter and setter, di mana metode get itu untuk mengambil data nama, data kategori, dan data harga, dan set itu digunakan untuk men-setting nama, men-setting harga, dan men-setting kategori. Nah, kemudian apabila kita mengakses kelas yang berbeda packaging, maka akan terjadi error. Jadi untuk menu abstraksi ini kita bisa um, menggenerate-nya dari satu packaging aja. Selanjutnya protected ini akan diwariskan. Selanjutnya konsep polymorphism, di mana polymorphism merupakan sebuah konsep pemrograman di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda. Meskipun namanya sama, polymorphism memiliki dua macam, yaitu static polymorphism dan dynamic polymorphism. Perbedaannya terletak pada cara pembuatan polymorphism tersebut.
Polymorphism statis menggunakan metode overloading, sedangkan polymorphism dinamis menggunakan metode overriding. Metode overriding dalam pemrograman berorientasi objek adalah fitur bahasa yang memungkinkan kelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasi spesifik dari metode yang sudah disediakan oleh salah satu superkelas atau kelas induknya. Nah, untuk contoh penggunaan polymorphism tersebut terdapat pada menu. Nah, di sini pada tampilkan semua menu. Nah, jadi di sini nih polymorphism itu digunakan untuk memanggil tampilan semua menu yang ada pada kelas tampilkan menu. Nah, dan untuk menampilkannya menggunakan output seperti ini, item get nama, ada item get harga. Nah, begitu untuk makanan, begitu juga untuk minuman, ada get nama dan ada get harga. Karena kalau kita tidak menggunakan output print seperti ini, maka semua daftar menu yang ada di tampilkan menu ini akan ditampilkan dan bentuknya akan acak. Jadi tidak bisa berbentuk seperti ini, seperti teratur tidak bisa, dia harus menggunakan metode output. Kemudian uh, exception handling merupakan mekanisme yang diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat run program atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Secara umum, adanya kesalahan atau error yang terjadi pada program saat aplikasi dijalankan, program tersebut akan berhenti. Untuk itulah diperlukan mekanisme untuk memastikan bahwa program tetap berjalan meskipun terdapat kesalahan yang terjadi. Nah, secara umum, exception handling ini dapat dilakukan menggunakan keyword try and catch. Di mana Pak, try and catch ini untuk di program ini saya gunakan pada menu pesanan. Oke, di menu pesanan ini di sini saya gunakannya di kelas menu, di mana kelas menu ini, nah di sini saya gunakan try and catch, di mana untuk try and catch-nya ini apabila terjadi permasalahan atau kesalahan dalam melakukan inputan, maka program tidak akan tidak akan hang atau tidak akan tertutup. Jadi dia tetap menjalankan program dan dia akan menampilkan pesan. Pesan itu pesan kegagalan atau pesan kesalahan yang mana bisa kita buat untuk pesan atau message-nya tersebut. Kemudian untuk operasi input dan output, yang kita ketahui program input dan output ini terdapat tiga program, di mana input itu merupakan nilai yang kita masukkan ke program, kemudian proses merupakan langkah yang dilakukan untuk mengelola input menjadi sesuatu, dan output adalah hasil dari pengolahan pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama untuk input. Input itu yang kita gunakan itu di sini ada scanner. Uh, nah, di sini. Di sini ada scanner. Scanner, scan sama dengan new scanner system in. Jadi di sini nih
Scanner ini fungsinya pada saat kita melakukan pesanan, penerimaan pesanan, scanner akan eh, memproses data yang kita input dari pengetikan, kemudian dia nanti memproses, setelah itu akan menghasilkan output daftar pesanan yang kita buat. Nah, kedua, di sini juga ada kelas buffer, dan yang ketiga adalah kelas konsol. Ketiga kelas tersebut ini merupakan kelas-kelas yang ada di untuk uh, input dan output. Dan untuk outputnya sendiri kita menggunakan sistem PLN ini termasuk output. Nah, kemudian untuk penerapan I/O-nya di sini saya menu. Nah, di sini menu untuk ekspor menu menjadi teks atau import menu dari teks. Jadi di sini ada buffer writer, di mana buffer writer ini eh, kita ketikkan menu, kemudian menu tersebut akan akan disimpan ke dalam sebuah array. Nah, setelah itu diproses. Nah, pada saat kita ingin menampilkan menu yang telah kita input tadi, maka dia akan dibaca dari buffer reader. Nah, buffer reader ini fungsinya untuk membaca menu yang sudah kita ekspor dan dia akan ditampilkan menjadi teks. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan coba running filenya. Nah, di sini saya menggunakan eh, dua user, pembeli dan admin. Untuk di tampilan awal, kita akan coba menjadi pembeli dulu. Setelah kita pilih pembeli, dia akan menampilkan daftar menu. Nah, kalau seandainya daftar menu tadi ini sudah tampil, kita bisa mengetikkan nama menu yang akan kita pesan. Oke, setelah kita selesai melakukan pemesanan, kita klik selesai. Nah, di sini kan akan terdapat sebuah penawaran khusus di mana apabila pembelian kita melebihi dari 50.000, kita akan mendapat penawaran gratis satu minuman. Nah, di sini kita bisa tampilkan minuman tersebut, eh, tampilannya seperti ini. Kita tinggal masukkan, kita tinggal pilih minuman apa yang akan kita pilih, kemudian kita klikkan enter. Nah, maka akan tampillah struk pembayaran, di mana struk ini akan mencantumkan item-item yang sudah kita pesan tadi dengan harga satuan dan harga pembeliannya. Kemudian di sini ada minuman yang menjadi penawaran khusus tadi, nilainya 0 karena dia adalah sebuah eh, penawaran yang kita berikan. Kemudian di sini ada subtotal, di sini ada diskonnya, di sini ada pajaknya, ada biaya pelayanan dan total pembayaran. Nah, ini untuk menu pembelian. Kemudian kita akan mencoba sebagai menu administrasi. Nah, di sini menu admin ada pilihannya juga. Apakah kita akan melakukan perubahan menu yang ada, kita klik satu. Nah, untuk menambah menu kita tambah lagi satu, tambah menu. Nah, menu apa yang akan kita tambahkan? Oke, nah menu ini akan masuk ke kategori makanan atau minuman. Kemudian apakah kita sudah selesai, dia akan menampilkan pesan. Kalau iya, kita pilih satu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tampilan awal. Apakah kita ingin merubah menu yang ada lagi? Kalau kita ingin merubah lagi, kita klik satu, ya. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, di sini saya akan mencoba mengekspor menu yang tadi sudah kita masukkan. Nah, setelah itu dia akan tampil menu berhasil diekspor ke daftar menu. Apakah ingin melakukan perubahan lagi? Nah, kita akan menampilkan menu yang sudah kita tambahkan tadi. Ini.
Nah, di sini menunya sudah tampil. Nah, apakah kita ingin melakukan perubahan lagi? Apabila kita tidak ingin melakukan perubahan lagi, kita tinggal ketik 0, maka dia akan kembali ke menu utama. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.